Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM saya 1041654, dan dosen pembimbing saya Ibu Dr. Wanita Subadra Abioso. Untuk judul tugas perancangan akhir saya adalah Pusat Batik Pekalongan. Yang pertama, latar belakang. Pekalongan adalah kota batik. Istilah kota batik sudah dikenal sejak zaman dahulu karena dari berbagai daerah yang menjadi industri batik. Pekalonganlah saat itu yang mendapat julukan kota batik. Kota batik sebagai potensi yang cukup besar penghasil batik yang produktif yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri. Hal tersebut terbukti meratanya pengrajin dan pengusaha batik di setiap kelurahan di kota Pekalongan. Dalam rencana tata ruang wilayah kota Pekalongan tahun 2009-2029 pada pasal 49 ayat 4 dijelaskan, Pekalongan ingin mengembangkan wisata belajar dan wisata belanja batik di kota Pekalongan tersebut. Dan yang kedua, pengembangan kerajinan kain tenun batik di kota Pekalongan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan fasilitas untuk mengembangkan wisata belanja batik dan kerajinan kain tenun batik di kota Pekalongan. Dengan adanya pusat batik ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk mendukung pengembangan kawasan tersebut dan diharapkan mampu menjadi tempat wisata yang menarik. Untuk pendekatan perancangan, yaitu studi banding mengenai proyek sejenis, studi lapangan terhadap lahan atau lokasi proyek yang akan mencakup kondisi lahan secara fisik, kondisi lingkungan sekitar lahan, bangunan sekitar, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, studi literatur mengenai pola perilaku lingkungan sekitar dan wisatawan. Untuk lingkup dan batasan, pembahasan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Pusat Batik Pekalongan yang berfungsi sebagai pusat informasi, sarana edukasi, dan wisata belanja. Lokasi site pada perencanaan Pusat Batik Pekalongan ini yaitu berada di Jalan Sutomo Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Luas site yaitu 1,5 hektar, KDB 50%, KLB 0,2, KDH 10%, dan investornya pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Adapun bangunan-bangunan existing di lingkungan site yaitu berupa Tugu Batik Pekalongan, Perumahan Gaya Residen, Pusat Grosir Gamer, TBT Logistik Pekalongan, Monumen Batang, Anugerah Steel Pekalongan. Dari hasil analisis site, yang pertama ada Museum Batik dengan jumlah total luasan yaitu 773,8 meter persegi. Yang kedua, Galeri Pameran Batik yaitu dengan luasan 773,8 meter persegi. Yang ketiga ada Workshop 271,6 meter persegi. Yang keempat, Batik Shop dengan luasan 462 meter persegi. Yang kelima ada Cafe dengan luasan 211,4 meter persegi. Yang keenam ada Musola 82,6 meter persegi. Yang ketujuh ruang servis. Yang ketujuh servis 109,2 meter persegi. 8 pengelola 110,4 meter persegi. Yang kesembilan parkir 960 meter persegi dengan jumlah luasan total yaitu 3.682,8 meter persegi. Dari hasil analisis program ruang pada Pusat Batik Pekalongan. Studi banding preseden. Saya mengambil studi banding preseden yaitu Museum Batik Danar Hadi Solo dan Museum Batik Yogyakarta. Museum Batik Danar Hadi Solo ini mempunyai lokasi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Kecamatan Lewean, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
bentuk tapak bentuk 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 masa Museum Batik dan Tradisional Solo ini yaitu memiliki bentuk persegi panjang dengan orientasi bangunan memanjang dari timur laut ke barat daya sehingga terpapar lebih sinar matahari. Entrance pada bagian depan Museum Batik Hadi Solo ini memiliki satu pintu masuk utama untuk akses keluar masuk pengunjung dan memiliki dua pintu akses masuk untuk area servis. Untuk Museum Batik Jogja tersendiri berlokasi di Jalan Dr. Sutomo nomor 13A, Yogyakarta, Indonesia. Bentuk masa Museum Batik Jogja ini yaitu memiliki masa persegi panjang yang memanjang dari barat ke timur sehingga sinar matahari tidak berlebihan masuk ke dalam bangunan. Museum Batik Jogja ini berada di dalam gang perumahan sehingga untuk mengakses lokasi dengan kendaraan umum harus dengan berjalan kaki terlebih dahulu. Lokasi ini bisa diakses dengan kendaraan pribadi dan entrance pada Museum Batik Jogja ini hanya memiliki satu pintu masuk untuk pengunjung Museum Batik Yogyakarta ini. Untuk analisis kondisi lingkungan, lokasi ini berada di Jalan Dr. Sutomo. Untuk lokasi site Pusat Batik Pekalongan ini berada di Jalan Dr. Sutomo Gambar, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dengan luas lahan 1,5 hektar. Potensi lokasi site ini yaitu yang pertama, lokasi site-nya strategis karena berada di Jalan Pantura yang menghubungkan kota Jawa Barat ke Jawa Tengah melalui arah utara Jawa. Yang kedua, pencapaian site yang sangat mudah. Yang ketiga, berada di pusat kota Pekalongan yang memiliki aktivitas kegiatan yang tinggi. Yang keempat, dekat dengan pintu keluar masuk tol Cipali. Dalam penerapan perancangan Batik Pekalongan ini menerapkan tema eduwisata atau edukasi dan wisata. Edukasi, dalam penerapan edukasi dari segi edukasi yaitu dapat memberikan pengetahuan mengenai berbagai macam jenis batik, cara menenun batik, dan cara membatik. Dan dari segi wisata diharapkan dapat mewadahi kegiatan belanja batik dan wisata belajar. Untuk mewadahi kegiatan beberapa hal tersebut, perencanaan bangunan harus memenuhi persyaratan edukasi wisata, seperti adanya wisata belajar dan wisata belanja batik yang menarik. Kegiatan workshop membatik yang menyenangkan serta memberikan informasi yang jelas. Eduwisata atau edukasi wisata ini memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik edukasi sendiri memiliki karakter efisien, efektif, cepat,
sederhana, tegas, mewadahi, dan harmonis, kenyamanan menurut Deliarti 2018. Dari karakter ini dapat diimplementasikan ke dalam beberapa unsur arsitektural yang akan diterapkan pada perancangan pusat batik Pekalongan. Sebagai contoh, efisien, efektif, cepat diimplementasikan ke dalam unsur arsitektural yaitu sirkulasi hubungan antar ruang. Sederhana, tegas, mewadahi ke fasilitas gubahan massa warna, harmonis, kenyamanan diimplementasikan ke dalam suhu, pencahayaan, hubungan antar massa, dan penghawaan. Untuk karakteristik wisata, menurut Damanik dan Weber, untuk karakteristik wisata menurut Damanik dan Weber yaitu mempunyai karakteristik keunikan, originalitas, otensitas, dan keragaman. Dapat diimplementasikan ke dalam unsur-unsur arsitektural yang akan diterapkan pada bangunan pusat batik center ini. Sebagai contoh, unik, original, keantikan, keragaman dapat diimplementasikan ke dalam bentuk atau fasad. Untuk konsep gubahan massa saya mengambil massa bangunan berbentuk persegi panjang yang dimana merupakan bentuk linier. Adapun dua massa bangunan ini difungsikan sebagai sarana edukasi dan belanja atau komersil. Pada massa bangunan bagian depan digunakan untuk zona belanja karena bersifat publik dan komersil. Untuk massa bagian belakang difungsikan sebagai zona edukasi. Untuk area servis diletakkan pada samping kiri massa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.